إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معاشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tidak ada kalimat yang pantas kita ucapkan melainkan rasa syukur dan puji kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini masih memberikan kenikmatannya, memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa mengerjakan ibadah-ibadah yang Allah wajibkan kepada kita semuanya, untuk senantiasa menambah amalan-amalan kebaikan yang dengannya akan menjadi pemberat timbangan kita di hari kiamat. Salawat serta salam kita panjatkan kepada baginda kita, Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana dengannya kita umat manusia secara umum, secara keseluruhan yang asalnya berada di dalam gelap gulita kebodohan, di dalam gelap gulita kesesatan, jauhnya dari cahaya Allah Subhanahu wa taala, dikeluarkan, dibawa, dibimbing menuju cahaya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Tema yang akan kita bahas pada kesempatan siang hari ini adalah menghapus noda-noda kelam. Sesungguhnya kita sebagai umat manusia adalah orang-orang yang tidak bisa lepas daripada dosa-dosa yang telah kita kerjakan, baik itu disadari ataupun itu tidak disadari. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya memberikan harapan, memberikan kabar gembira kepada kita dengan banyaknya amalan-amalan yang dapat menghapuskan dosa-dosa tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah Al-Abdurrahman Ibn Sahar Ad-Dawsi. Beliau menuturkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di depan para sahabatnya, "Ala adullukum ala ma yamhullah bihil khataya wa yarfa bihid darajat." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, "Maukah aku tunjukkan kepada amalan-amalan, kepada perkara-perkara yang dengannya Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosa, dan dengannya juga Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat seseorang?" Tentu ini menjadi kabar gembira bagi kita semuanya. Dan tentunya para sahabat mengatakan, "Qalu bala," tentu ya Rasulullah. Para sahabat begitu antusias ketika mendengar kalimat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Karena sesungguhnya manusia di dalam bahasa Arab disebut al-insan. Maka para ulama menyebutkan al-insan summiya insanan likasrati nisyanihi. Manusia dikatakan manusia karena banyak nisyannya, karena banyak lupanya, banyak salahnya. Maka para sahabat begitu antusias ketika mendengar kabar tersebut dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa saja itu?
Yang pertama, isbagul wudu 'alal makarih. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan menyempurnakan wudu dalam keadaan dia tidak suka, dalam keadaan dia benci. Maka para ulama menyebutkan isbagul wudu 'alal makarih atau 'alal makarih yang dimaksud dalam kondisi tidak senang adalah di mana kondisi orang tersebut berwudu di dalam cuaca atau ketika suhu begitu dingin sehingga kita sulit, enggan, malas untuk berwudu dengan wudu yang sempurna. Dan kita saksikan tentu ini ada mujahadah, ada perjuangan pada diri kita supaya kita dapat berwudu dengan sempurna, terutama di waktu subuh. Ma'asyiral muslimin, sungguh sangat disayangkan sekali kaum muslimin, banyak yang di antara mereka atau di antara kita semuanya melalaikan salat, melalaikan bangun wudu di waktu subuh. Padahal Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya orang yang bermalas-malasan untuk melakukan salat subuh di pagi hari, tentu Rasulullah SAW menyebutkannya sebagai salah satu ciri tanda orang-orang munafik. Rasulullah SAW menyebutkan asqalus salati 'alal munafiq salatul 'isya wa salatul fajr. Rasulullah SAW menyebutkan salat yang paling berat terhadap orang-orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan dan mendoakan tentang keberkahan bagi umatnya yang melakukan aktivitas, yang melakukan kebaikan-kebaikan di pagi harinya. Rasulullah SAW menyebut, Allahumma barik li ummati fi bukurihim. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu pagi mereka. Siapa mereka? Tentunya yang beramal soleh di pagi hari. Maka kita tahu sahabat mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Man asbaha minkumul yawma sha'ima?" Siapa yang pagi hari ini salah seorang di antara kalian dalam keadaan berpuasa? Faqala Abu Bakar, ana. Maka Abu Bakar mengatakan, saya ya Rasulullah. Wa man at'ama yawman miskina, dan siapa yang telah memberi makan orang miskin pada pagi hari ini? Maka Abu Bakar mengatakan, ana ya Rasulullah. Dan Rasulullah SAW bertanya satu lagi, waman atba'a minkum janazatan, dan siapa yang telah mengantar jenazah pada pagi hari ini? Maka Abu Bakar mengatakan, ana ya Rasulullah, saya wahai baginda Rasulullah SAW. Tentu ini menjadi perhatian bagi kita semuanya, supaya kita tidak melalaikan waktu salat kita, supaya tidak melalaikan subuh kita. Karena Allah Subhanahu wa taala mengancam juga di dalam surat Al-Maun tentang orang-orang yang mendustakan hari akhir. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wailul lil musallin, celaka orang-orang yang salat. Siapa mereka? Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai di dalam salatnya, yang tidak perhatian terhadap rukun dan syaratnya, dan juga dia suka mengakhir-akhirkan waktu salat, pengerjaan salat dari waktunya. Hadal awal, ini yang pertama, yaitu hendaknya seorang muslim bersungguh-sungguh untuk berwudu. Dan di dalam wudu Rasulullah SAW menyebutkan fadilah yang begitu banyak. Di antaranya Rasulullah mengatakan, man tawadda'a fa ahsana wudu'ah kharajat khatayahu min jasadihi hatta min tahti adfari. Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang berwudu fa asbagha wudu'ah, kemudian dia menyempurnakan wudunya, maka keluar darinya dosa-dosa yang ada pada dirinya sampai keluar dari bawah tangan jari-jari jemarinya. Yang kedua, Rasulullah SAW menyampaikan di antara sebab terhapusnya dosa-dosa
dan diangkatnya derajat seseorang adalah wa kasratul khuta ilal masajid. Yang kedua adalah banyak melangkahkan kakinya ke masjid, senantiasa berjalan menuju masjid, melakukan salat berjamaah. Wa hadzal asaf, dan ini sangat disayangkan sekali. Seseorang mukmin dikatakan orang yang beriman, bahkan ini menjadi ukuran kadar keimanan seseorang adalah dengan salatnya. Ketika orang tersebut menjaga salatnya, tentu menunjukkan tingginya iman, tingkatan iman orang tersebut. Makanya Allah Subhanahu wa taala banyak mengkaitkan perintah iman atau perintah salat sebelumnya didahului dengan perintah iman. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam awal surat Al-Baqarah tentang orang yang bertakwa. Yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah, yaitu mereka orang-orang yang beriman dan mereka mengerjakan salat. Bahkan datangnya kita ke masjid ini mengerjakan ibadah salat Jumat adalah menjadi salah satu ukuran tingkat keimanan kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wahai segenap orang yang beriman, baik itu muda, tua, baik itu karyawan, baik itu orang yang bekerja di mana saja, maka panggillah, serulah, jawablah seruan Allah Subhanahu wa taala tersebut, yaitu apabila dipanggil, apabila dikumandangkan seruan salat Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka segeralah datang kepada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, datang ke masjid-masjid. Wadarul bai, dan Allah menyebutkan dan tinggalkanlah jual beli. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan jual beli di sini adalah mencakup segala urusan duniawi. Baik itu pedagang, baik itu karyawan, baik itu pejabat. Maka ketika ada panggilan seruan untuk salat Jumat, maka menjadi tolak ukur tingkatan keimanan seseorang, orang tersebut bersegera datang ke masjid. Dan yang ketiga, di antara sebab terhapusnya dosa dan juga terangkatnya derajat seseorang nanti di yaumil qiyamah adalah intidarus shalah ba'das shalah, yaitu menunggu salat setelah melaksanakan salat. Nah, di sini ada faidah yang sangat luar biasa sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, tusallil malaikatu ala ahadikum madama fi musallah. Malaikat akan senantiasa mendoakan salah seorang di antara kalian selama orang tersebut masih berada di tempat salatnya setelah salatnya, malam yuhdis, selama dia tidak dalam keadaan hadas atau batal wudunya. Apa yang dikatakan malaikat? Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Malaikat akan mendoakannya, ya Allah rahmatilah dia, ya Allah ampunilah dia. Maka inilah tiga amalan yang begitu luar biasa, yang mudah dilakukan, namun tentunya butuh mujahadatun nafs, butuh perjuangan. Maka Rasulullah SAW menyebutkan di akhir hadisnya, fadalikumur ribat, maka itu semua adalah perjuangan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita untuk senantiasa datang ke masjid, menyempurnakan wudu-wudu kita, dan juga kita bisa mengamalkan sunnah-sunnah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.